Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadian Nur Sofyan, CEO dan foundernya Kios Agro Group. Hari ini kita berada di Sukabumi, tepatnya di Cisaat, kota Sukabumi. Ini kita berada di sebuah pemukiman yang memang padat penduduk. Tetapi di balik kepadatan penduduk itu terdapat sebuah kreativitas, terdapat sebuah inovasi, terdapat sebuah ide yang cemerlang. Yang akhirnya bagaimana dengan lahan yang terbatas kita mampu menciptakan keekonomian, kita mampu menciptakan produktivitas, dan ini dilakukan oleh Kang Paris dari Sukaponik. Ya. Kang Paris, suatu yang sangat menarik nih. Ya, Pak. Ide awalnya gimana dengan lahan yang terbatas, memanfaatkan ruang yang sempit bisa dikatakan untuk menjadi sebuah kreativitas. Ya, inisiasi saya bercocok tanam di lahan sempit menggunakan media tanam hidroponik karena memang di lahan tempat tinggal saya itu tidak ada lagi lahan ya? hijau, Pak. Betul. Maka dari itu saya memutuskan untuk bisa berkebun di lahan yang sangat terbatas ini. Contohnya yang Bapak lihat di sini, saya kan memakai sistem hidroponik di atap rumah. Nah, jadi teknologi ini menurut saya menjadi salah satu solusi alternatif yang bisa saya lakukan agar tetap bisa bercocok tanam. Bercocok tanam, betul. Iya. Jadi Kang Paris ini adalah sarjana pertanian, tetapi karena tinggal di kota, lahan pertaniannya berkurang dan bahkan mungkin sekitar sini sangat jarang, Kang ya? Ya, bisa dilihat. Bisa dilihat ini semuanya bangunan semua, tetapi tadi tidak menghilangkan kreativitasnya yang akhirnya urban farming kita menyebutnya, pertanian di perkotaan ternyata tidak mengurangi nilai jualnya dan malah memberikan nilai jual yang lebih. Kira-kira ada berapa lubang ini, Kang? 3.000-an, Pak. Bayangkan, dengan luas yang seperti ini bisa mendapatkan 3.000, kita menyebutnya net pot ya, 3.000 net pot, 3.000 lubang, yang secara keekonomian menghasilkan berapa berat nih, Kang? Ya, di sekitaran 1,5 kintal lah, 150 kg. 150 kg kangkung. Ini sebenarnya ada macam-macam ya, ada tomat, kebetulan kalau yang lahan ini dipakai untuk kangkung. Jadi dan nilai ini lebih tinggi, artinya nilai keekonomiannya berbeda dengan kangkung yang konvensional. Ini kangkungnya hidroponik, dia bebas pestisida. Artinya buat masyarakat kota untuk menjaga kesehatan ini jauh lebih baik lagi. Harapan kedepannya seperti apa, Kang? Untuk hidroponik ini atau bermasyarakatnya bercocok tanam gitu? Kalau harapan saya sih masyarakat mungkin lebih memahami ya, lebih aware terhadap bahan pangan yang mereka konsumsi. Betul. Karena kita kan di konsep pertanian hidroponik sendiri kita nggak memakai pestisida kimia. Kita memakai ya semprot-semprotan yang bisa menyebabkan dampak kesehatan bagi kitanya buruk gitu. Betul. Makanya dari itu masyarakat lebih mungkin nanti kedepannya itu lebih sadar akan pangan yang sehat itu seperti apa, mungkin lebih ke edukasinya. Betul. Terus terkait pemanfaatan lahan pun ya, masyarakat yang memang terbatas dengan lahan di sekitarnya jangan menjadi kendala. Salah satunya contohnya saya dengan menggunakan teknis hidroponik itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang terpenting asal ada faktor-faktor yang intinya lah gitu, misalkan ada sinar matahari gitu kan, ada sumber air. Ada juga ininya sumber energi listriknya, gitulah dan sebagainya. Jadi selama airnya ada, memang dari perkotaan mungkin dengan PDAM ya. Artinya tidak terpengaruh musim ya, Kang. Tidak terpengaruh musim, mau hujan mau kemarau, ini bisa tetap jalan. Ya, betul. Ini para agronom sebuah kecerdasan yang dibangun dari kreativitas yang akhirnya memunculkan produktivitas. Dan Kang Paris sudah membuktikan ini. Jadi buat para agronom muda, mari kita kreatif, mari kita bisa berinovasi, menghasilkan sebuah kreasi. Nah, Kang, dalam kondisi COVID ini seperti apa kondisinya, Kang? Memang sepertinya tidak terlihat kena dampak ya, atau karena memang sudah punya segmen market sendiri atau seperti apa, Kang? Kalau di masa COVID sih kita memang ada sedikit, tetap ada sedikit kena. Ada sedikit dampak juga, tapi tidak terlalu signifikan. Kita bisa berinovasinya dengan menggunakan
platform web ya, website, website. digital gitu kan. Pemasaran digital marketing ya. Digital marketingnya kita pakai juga gitu, konten-konten media sosialnya juga kita pakai juga. Dioptimalkan konten. Di lain sisi kita kan memang sudah pasarkan di offline-nya itu di retail supermarket, Pak. Jadi ketika adanya COVID ini memang dari supermarket ada beberapa yang tutup karena terdampak juga gitu. Makanya kita inisiasiin untuk bisa mencari solusinya adalah memakai platform digital. Platform digital, betul. Dan sebagainya. Itu sih yang kita lakukan saat masa COVID gitu, Pak. Jadi pemanfaatan digitalisasi sangat penting di masa COVID. Artinya orang-orang tidak harus keluar rumah untuk belanja, tapi di Sukaponik bisa memberikan dengan di delivery bisa, Kang ya? Ya, Delivery langsung ke konsumen, ini bisa dilakukan. Ini sangat penting sekali buat kita, apalagi orang yang terkena dampak bisa berkreasi di rumah sendiri, kan ya? Dengan biaya yang tidak terlalu mahal, tapi mampu memenuhi minimal kebutuhan sayur-sayurannya secara mandiri ya. Ya itu tadi saya yang harapkan itu kan teman-teman masyarakat bisa lebih aware di samping ketahanan pangan yang sehat bagi mereka, dan juga mereka lebih bisa memanfaatkan lingkungannya untuk berbudidaya gitu. Berbudidaya, betul. Produksi pangannya sendiri di untuk kebutuhan pangan keluarga, betul. Lebih mandiri gitu. Dan ini dari sisi ketahanan pangan, artinya masyarakat dengan seperti ini mampu memiliki akses pangan yang lebih mudah, akses pangan yang lebih terjangkau, dan akses pangan yang lebih sehat. Karena masyarakat sendiri yang telah meng-create itu, yang menciptakan itu, dan mudah-mudahan masyarakat lebih banyak yang membuat tanaman ini di secara hidroponik, urban farming, dan menjadikan lingkungan lebih sehat. Lihat hamparan hijau seperti ini, tanaman mengeluarkan oksigen dan kita menghirup oksigen, dan mereka menyerap karbon dioksida. Artinya udara di sekitar kita akan menjadi lebih jernih dan lebih sehat juga. Selain makanan sehat, udaranya sehat, lingkungannya juga sehat. Harapan kedepannya selain tadi masyarakat, apalagi nih Kang yang diharapkan lagi? Yang diharapkan sih ya kita mungkin lebih memperluas jejaring ya Pak ya. Jejaring ya. Jejaring teman-teman yang memang satu penggiat lah dengan konsep hidroponik, urban farmer gitu kan, untuk bisa lebih bersatu dalam pengembangan pertanian yang berkonsep urban farming itu sendiri, Pak. Jadi kalau misalkan kita sudah punya pasar lebih luas, ketika kita membangun jejaring, ya itu bisa mempermudah pergerakan kami lah, khususnya di sini bisa memperluas pasar dan memperluas pasar ya. Itu aja sih. Oke. Jadi ketahanan pangan ini salah satu solusinya adalah urban farming. Jadi masyarakat mampu secara mandiri, dan mudah-mudahan bisa lebih luas lagi, lebih banyak menyadarkan masyarakat, dan ini akan membuat sebuah produktivitas. Jadi ketika kita menghadapi secara produktifnya mungkin sudah terkena PHK atau bisnis sedang turun, kegiatan seperti ini bisa menghasilkan, bisa menciptakan keekonomian secara sendiri. Kang Paris, hatur nuhur pisan. Ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Para Argoners, tetap semangat. Saya Hadian Nur Sofyan dari Cisaat, Kota Sukabumi melaporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembeli untung, penjual untung.